Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit masih cerah ketika mobil tua yang mereka sewa memasuki kawasan Desa Leis, sebuah desa kecil di Kabupaten Pemalang yang nyaris terpinggirkan dari peta modernisasi. Jalannya sempit, berkelok, dan di kiri kanan tampak hamparan sawah serta hutan-hutan kecil yang meneduhkan namun terasa asing. Di kursi depan, Aldo, mahasiswa tingkat akhir jurusan arkeologi dari sebuah universitas negeri ternama, duduk sambil menatap peta tua yang mulai lusuh. Di belakangnya, Lani dan Dito, dua sahabat seperjuangannya dalam dunia kampus dan ekspedisi lapangan, asyik bercanda ringan sembari memotret pemandangan. "Ini dia tempatnya," kata Aldo sambil menunjuk ke peta. Jembatan Leis, dibangun sekitar tahun 1908 oleh pemerintah kolonial. Bendungan di bawahnya digunakan sebagai pengendali banjir dan sumber irigasi. "Serem sih kelihatannya, Du," sahut Lani sambil melihat jembatan yang tampak dari kejauhan. Kokoh, panjang, dengan lengkungan khas gaya arsitektur Eropa kuno. Tapi juga cantik. Mistis banget. Dito mengangguk. Makin cakep kalau dapet cerita horornya juga. Siapa tahu bisa viral kayak jembatan-jembatan angker di Jawa Tengah itu. Aldo tersenyum samar. Matanya masih fokus pada peta. Ia bukan pemburu cerita mistis. Bukan juga pembuat konten. Ia murni peneliti. Tapi entah kenapa, jembatan ini selalu menarik minatnya. Hampir tidak ada catatan resmi soal bangunan ini. Bahkan di arsip kolonial yang ia telusuri, keberadaan jembatan Leis seolah sengaja dilupakan. Dan bukankah tempat-tempat yang sengaja dilupakan justru menyimpan sesuatu? Setibanya di balai desa, mereka disambut oleh kepala desa, Pak Sarjo, seorang pria tua yang ramah namun menyimpan sorot mata tajam. Ia mempersilakan mereka menginap di rumah kosong milik pamannya yang sudah lama merantau keluar kota. Sambil menyuguhkan teh hangat dan pisang rebus, Pak Sarjo memandangi mereka satu-satu. "Kalian dari mana tadi bilangnya?" "Jakarta," tanyanya. "Ya, Pak. Kami dari kampus di Jakarta. Mau teliti jembatan Leis," jawab Aldo sopan. Pak Sarjo mendadak diam. Sorot matanya berubah. Ia mengangguk pelan, tapi wajahnya jelas tidak senang. Jembatan itu sudah lama dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang berani ke sana setelah maghrib. Dito tertawa kecil. "Kenapa, Pak? Ada setan?" Pak Sarjo menatap Dito lama. Wajahnya serius. "Kalian anggap saya bercanda." Seketika suasana ruang tamu menjadi kaku. Lani menatap Aldo, memberi isyarat agar tidak menggoda lebih jauh. Pak Sarjo meletakkan gelas tehnya, lalu berkata pelan, "Sudah puluhan tahun jembatan itu ditinggalkan. Tapi orang-orang sini masih sering mendengar suara tangisan dari bawah. Ada yang melihat bayangan perempuan berdiri di ujung jembatan tengah malam. Kadang juga ada laki-laki petani lewat, lalu hilang begitu saja." Ia menghela napas panjang. "Jangan pergi ke sana setelah maghrib. Itu saja pesan saya. Percaya nggak percaya, terserah. Tapi sudah banyak orang luar yang nekat. Dan tidak semua pulang dalam keadaan utuh." Malam pertama mereka habiskan di rumah itu dengan membahas strategi penelusuran. Besok pagi mereka akan ke jembatan, mencatat struktur fisik, memetakan lokasi, dan mengambil sampel untuk uji material di kampus nanti. Namun diam-diam, Aldo menyimpan niat lain, menelusuri jembatan itu di malam hari. Ia merasa, justru di saat gelaplah sejarah yang tersembunyi akan muncul. Ia yakin, jika tempat itu menyimpan jejak spiritual atau ritual masa lalu, maka malam hari akan membuka pintu-pintu yang tertutup siang hari. Ia tidak memberitahu Lani dan Dito rencananya. Ia hanya mengatakan akan bangun lebih pagi untuk ambil gambar. Tepat pukul 11.30 malam, Aldo keluar dari rumah, membawa senter, buku catatan, dan kamera. Jalanan desa sudah sepi. Lampu rumah-rumah padam. Angin dingin berembus pelan, membawa suara kodok dari kejauhan.
Ia menapaki jalan setapak menuju jembatan Leis. Cahaya bulan samar menyinari lengkungan batu jembatan yang menjulang di tengah gelap. Di bawahnya, suara aliran air bendungan terdengar bergemuruh pelan, seperti bisikan makhluk tua yang lelah. Jembatan itu tampak megah, tetapi juga menyimpan aura berat. Langkah Aldo menggema di atas permukaan batu, dan setiap jejak kakinya terdengar seakan dibalas oleh suara dari balik jembatan. Tiba-tiba, suara perempuan menangis. Pelan, lirih, seperti dari dasar bendungan. Aldo menghentikan langkah. Ia menoleh ke kiri, ke arah air yang gelap. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terus ada. Kadang terdengar dekat, kadang menjauh seperti tertiup angin. Ia mencoba memotret. Namun saat lampu kamera menyala, ada bayangan putih di kejauhan. Berdiri, diam, tepat di ujung jembatan. Aldo mengarahkan senter ke arah sana. Tapi tidak ada apa-apa. Ia berjalan cepat ke arah itu. Tapi sesampainya di ujung jembatan, bayangan itu telah hilang. Yang tersisa hanya udara dingin yang lebih menusuk dan bau anyir seperti darah tua. Aldo kembali ke rumah menjelang jam 1 dini hari. Wajahnya pucat, napasnya berat. Lani terbangun dan menyadari Aldo baru pulang. "Kamu dari luar?" "Gila. Aldo, kamu ke jembatan, ya?" Aldo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela. "Hening, ada sesuatu di sana," katanya akhirnya. Dito ikut bangun. "Apa maksud lo?" Aldo menghela napas panjang. Jembatan itu bukan sekadar jembatan tua. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang tidak seharusnya dilupakan. Dan malam itu, mereka bertiga tidak bisa tidur nyenyak. Karena entah kenapa, meski semua jendela ditutup, suara tangisan lirih masih terdengar di luar. Malam belum sepenuhnya gelap ketika ketiganya duduk bersila di atas alas tikar, tepat di tepi jembatan Leis. Langit tampak mendung meskipun tidak menurunkan hujan, dan angin malam mengalir pelan membawa aroma rumput basah serta tanah tua yang seakan telah lama menyimpan rahasia. Aldo meletakkan termos berisi kopi hitam di tengah mereka. Di sampingnya, kamera sudah siaga, catatan lapangan terbuka, dan perekam suara aktif. "Kita akan begadang semalaman di sini?" tanya Lani. Wajahnya terlihat ragu meski mencoba bersikap tenang. Aldo mengangguk. "Ini waktu paling pas. Kalau memang ada energi yang tertinggal dari masa lalu, biasanya munculnya malam hari. Dan kalau warga bilang setelah maghrib angker, ya berarti kita datang di waktu yang tepat." Dito meneguk kopinya sambil menggeleng. "Kadang gue mikir, kita kuliah jurusan yang bener nggak sih? Orang lain begadang di kafe, kita begadang nungguin makhluk zaman kolonial." Lani tertawa tipis, namun tidak bisa menyembunyikan kecemasan di matanya. Waktu menunjukkan pukul 00.18. Suasana sekitar jembatan benar-benar hening. Bahkan suara kodok dan jangkrik pun seolah berhenti. Hanya suara air bendungan yang mengalir deras di bawah jembatan, seperti bisikan yang tak pernah habis. Lalu, suara tangisan lirih itu terdengar. Tangisan itu pelan, nyaris seperti gumaman, tapi jelas, berasal dari bawah jembatan. Lani langsung menegakkan tubuh, menatap ke arah bendungan yang hitam menganga di bawah. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Aldo tak menjawab. Ia berdiri pelan, meraih kameranya, dan mengarahkannya ke sisi jembatan. Suara tangisan makin jelas, seperti suara perempuan, tapi tidak wajar. Terlalu serak, terlalu pelan. Seolah tangisan itu berasal dari tenggorokan yang sudah penuh lumpur. Dito menyorotkan senter ke bawah. "Nggak ada apa-apa, Du." Tapi saat cahayanya bergerak ke arah ujung jembatan, ia mendadak membeku. "Lani, Aldo, lihat ke sana." Suara Dito nyaris tak terdengar. Mereka menoleh ke arah yang ditunjuk. Dan di sana, berdiri tegak, seorang wanita bergaun putih. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya dia mematung, berdiri di tepian jembatan yang sempit, seolah melayang. Gaunnya berkibar pelan tertiup angin. "Jangan sorot lampunya langsung,"
bisik Aldo, sambil memegang kamera. Namun sebelum kamera bisa fokus, wanita itu menghilang. Bukan lari, bukan jatuh, tapi menguap dalam kabut. Seolah ia memang bukan dari dunia ini. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara detak jantung mereka masing-masing yang berdetak cepat, bersaing dengan aliran air di bawah jembatan. Sekitar pukul 2 dini hari, Lani mulai merasa tidak enak badan. Ia mengeluh pusing dan perutnya mual. Aldo menyuruhnya tidur di dalam tenda kecil yang mereka dirikan tak jauh dari sisi jembatan. "Udah, Lan, istirahat dulu. Mungkin kecapean," ujar Aldo, mencoba terdengar santai. Lani menurut, masuk ke dalam tenda, membungkus diri dengan sleeping bag, dan perlahan tertidur. Namun, tidurnya tidak membawa ketenangan. Dalam mimpinya, ia berada di tengah jembatan. Udara dingin membekukan kulit. Dari arah bendungan, terdengar lagi suara tangisan. Tapi kali ini, suara itu memanggil namanya. "Lani! Lani!" Dengan tubuh gemetar, ia menoleh ke bawah. Air bendungan tampak beriak pelan. Tapi dari dalam riakan itu, muncul tangan-tangan hitam, kurus, dan berlumpur. Jumlahnya puluhan. Tangan-tangan itu meraih kakinya, menariknya ke bawah. Suaranya melengking minta tolong, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia mencoba berpegangan, tapi tubuhnya sudah setengah masuk ke dalam air. Lalu muncullah wajah wanita bergaun putih, separuh hancur dan berdarah, muncul dari balik air dan berbisik, "Temani kami, di dasar bendungan." Lani berteriak sekencang-kencangnya. Lani terbangun dengan teriakan yang membuat Dito dan Aldo langsung berlari masuk ke tenda. Napasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat, matanya ketakutan. "Tangan, dari air. Dia narik aku," isaknya. Aldo memeluknya, menenangkan sebisanya. Tapi matanya kini mulai menunjukkan kekhawatiran yang sesungguhnya. Dito menoleh keluar, lalu terpaku. Kalian lihat ini," gumamnya. Aldo dan Lani keluar. Di tanah berumput di sekitar tenda mereka, ada bekas jejak kaki. Banyak, tidak beraturan. Seperti orang mondar-mandir di sekitar tenda. Tapi yang paling mengerikan adalah, jejak itu basah, seperti habis keluar dari air. Padahal semalam tidak ada hujan. Dan arah jejak itu mengarah dari sisi jembatan menuju tenda Lani. Ketiganya berdiri saling menatap, tak tahu harus berkata apa. Hari mulai terang, burung mulai bersiul dari balik pepohonan. Tapi bagi mereka, pagi tidak membawa rasa lega. Mereka kini sadar sepenuhnya, apa yang mereka hadapi bukan sekadar legenda desa. Bukan sekadar cerita warga tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Jembatan Leis menyimpan sesuatu yang hidup, atau sesuatu yang mati, tapi belum pernah benar-benar pergi. Hari-hari di sekitar jembatan Leis berubah menjadi mimpi buruk yang berjalan. Bagi Aldo, Lani, dan Dito, keberadaan mereka di desa itu bukan lagi soal penelitian sejarah kolonial atau peninggalan arsitektur masa lalu. Ini telah berubah menjadi perjuangan antara logika dan dunia tak kasat mata. Mereka bertiga sepakat untuk tetap bertahan beberapa hari lagi. Bukan karena berani, melainkan karena rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan. Ada sesuatu yang terasa belum selesai. Namun mereka tidak tahu bahwa malam-malam berikutnya akan mengubah cara mereka melihat kenyataan. Malam itu, tepat pukul 2.17, Lani terbangun oleh suara langkah kaki. Langkahnya pelan, seperti kaki telanjang menyentuh tanah basah, berputar di sekitar tenda mereka. "Dito, bisik Lani, membangunkan dua temannya. Ketiganya langsung diam, menahan napas. Suara langkah itu masih terdengar, pelan, lalu berhenti, tepat di luar tenda. Kemudian, terdengar suara tawa wanita. Tapi bukan tawa biasa. Itu suara tawa serak, patah-patah, seperti suara perempuan dengan tenggorokan yang berlubang. "Hihihi." Dito menggenggam pisau kecil yang ia simpan di tas. Senter dinyalakan.
Aldo membuka resleting tenda dengan cepat dan mengarahkan cahaya keluar. Namun di luar tenda, tak ada siapapun. Tapi ada sesuatu yang lain. Bau anyir. Bukan seperti darah segar, tapi seperti daging busuk bercampur tanah basah. Bau itu menusuk hidung mereka bertiga. Gue nggak tahan. Duh, ini udah nggak masuk akal, desis Dito. Aldo tak menjawab, tapi wajahnya tegang. Ia tahu, mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar tempat angker. Keesokan siangnya, mereka memutuskan untuk menyusuri jalur setapak kecil di seberang bendungan, yang konon mengarah ke kawasan hutan tempat para pekerja Belanda dulu tinggal. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang laki-laki tua. Rambutnya panjang dan beruban, mengenakan pakaian compang-camping, dan membawa tongkat dari kayu tua. Ia berdiri di tengah jalan, menatap mereka tanpa ekspresi. "Kalian dari luar?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya, Pak. Mau meneliti jembatan," jawab Aldo. Orang tua itu mendekat pelan. Tatapan matanya dalam, seperti menembus kulit luar dan membaca isi kepala. "Jembatan itu bukan sekadar jembatan," ucapnya lirih. "Itu adalah pintu. Tempat dunia kita bersentuhan dengan dunia yang tidak terlihat." Dulu, saat Belanda membangun bendungan, banyak nyawa dikorbankan. Tidak hanya karena kerja paksa, tapi juga karena mereka percaya air tidak akan bisa ditahan tanpa tumbal. Lani menggigit bibir. "Tumbal manusia?" Laki-laki tua itu mengangguk perlahan. Dan arwah mereka tidak pernah pergi. Karena jembatan itu masih berdiri. Karena darah itu masih basah di bawahnya. Sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, pria tua itu melangkah mundur ke semak dan menghilang. Tidak ada suara ranting patah. Tidak ada jejak kaki. Hanya angin yang tiba-tiba bertiup dingin dan mengusir daun-daun kering dari tanah. Sejak pertemuan dengan orang tua misterius itu, gangguan yang mereka alami semakin parah. Dan kali ini, visual. Malam berikutnya, Aldo yang sedang mengambil gambar sisi jembatan dengan long exposure, menangkap wajah wanita pucat dengan rambut basah di balik batu. "Duh, lo lihat itu." Dito menunjuk ke arah sisi jembatan. Di sana, kuntilanak berwajah hancur melayang pelan. Wajahnya seperti terbakar di satu sisi, matanya menghitam, dan mulutnya menganga. Gaunnya compang-camping, sebagian seperti menyatu dengan akar-akar tua. Ia menatap mereka, lalu menjerit. Jeritannya memecah malam, membuat lampu kamera Aldo langsung padam. Begitu senter diarahkan ke sana, tidak ada siapapun. Tapi suara tawa yang mereka dengar malam sebelumnya kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring, lebih dekat. Pagi hari, mereka mencoba menenangkan diri. Lani duduk di tepi jembatan sambil menulis catatan lapangan. Tapi matanya tertumbuk pada seseorang di kejauhan. Seorang petani, pakaian lusuh, membawa cangkul, berdiri di pinggir sawah menghadap ke arah mereka. "Pak, maaf, mau nanya soal jembatan ini." Lani melambaikan tangan. Namun pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan mata kosong. Lalu, dalam sekejap, menghilang. Tidak lari, tidak berjalan, tidak menunduk, tapi benar-benar hilang seperti asap. Ketika mereka datangi tempat ia berdiri, yang mereka temukan hanyalah bekas tanah basah berbentuk kaki telanjang, dan satu ikat cangkul tua yang sudah berkarat. Malam kembali datang. Angin dari arah bendungan membawa kabut tipis. Mereka duduk di pinggiran jembatan, menatap air hitam yang bergelombang pelan. Lani memicingkan mata. Itu, di air, gumamnya. Aldo dan Dito menoleh. Di permukaan air yang tenang, muncul wajah. 1, 2, 5, 10. Wajah-wajah pucat. Ada yang bermata kosong. Ada yang terbakar. Ada yang menangis. Semuanya perlahan muncul, seperti menatap dari balik cermin tipis. Mereka muncul diam-diam, lalu menghilang bersama kabut. Dito jatuh terduduk. "Ini udah gila, duh." Aldo menggenggam jimat kecil di lehernya. Hatinya bergetar.
Ia mulai merasakan ada sesuatu yang memanggil. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sejarah, buku, atau peta. Leis bukan jembatan biasa. Bukan peninggalan kolonial biasa. Ia adalah gerbang. Dan mereka sudah terlalu dekat untuk kembali. Langit desa Leis tampak mendung sejak pagi. Awan menggumpal kelabu di atas hutan kecil yang memeluk sisi barat jembatan. Angin yang sebelumnya hanya semilir, kini terasa seperti bisikan, dingin, menusuk, dan membawa aroma tak wajar. Aldo, Lani, dan Dito duduk di depan tenda mereka, tanpa banyak bicara. Tatapan masing-masing kosong. Tubuh mereka mulai letih bukan karena aktivitas fisik, tapi karena tekanan dari sesuatu yang tak terlihat. Lani masih pucat setelah kejadian malam sebelumnya. Ia mengaku tak bisa tidur, terus mendengar suara orang menangis dan dipanggil namanya dari arah bendungan. "Gue nggak sanggup lagi, Du," ucap Lani lirih. "Ini bukan cuma horor biasa. Ini kayak kita diseret pelan-pelan buat ikut masuk ke dunianya." Aldo tak menjawab. Ia tahu Lani benar. Tapi ia juga tahu mereka sudah terlalu dalam. Menjelang sore, hujan mulai turun gerimis. Suasana menjadi semakin muram. Mereka memutuskan berdiam di dalam tenda sambil menunggu reda. Namun tiba-tiba, Dito mengerang. Tubuhnya kejang, matanya membelalak, dan napasnya memburu. "Dito! Hei, kenapa lo?" Tubuhnya menggigil hebat. Bibirnya mulai bergerak cepat, tapi bukan dalam suara normal. Yang keluar adalah suara perempuan tua. 1, 2, 3 yang datang, 1 tinggal, 2 kembali. "Leis menunggu. Leis haus. Leis haus." Lani menjerit kecil. Aldo segera menggenggam bahu Dito, menggoyangkannya. "Dito, sadarlah. Dit, ini Aldo. Bro, lo denger gue nggak?" Tapi Dito tidak bereaksi. Matanya kini hitam seluruhnya. Tidak ada putih mata. Mulutnya terus berucap dalam nada datar dan berat. Ia menyebut nama Lani berulang kali. Lani, Lani, ikut ke bawah." Tiba-tiba, tubuh Dito terlempar ke belakang seolah didorong sesuatu. Tenda terguncang. Lani menangis. Aldo membaca doa sekuat mungkin, sambil mengambil air dari botol yang sebelumnya sudah dibacakan ayat kursi. Ia menyiramkan air itu ke wajah Dito. Seketika Dito menjerit. Suara perempuan itu berubah menjadi raungan keras, seperti suara anjing dicabik-cabik. Tubuhnya mengejang, lalu lunglai. Hening. Napas Dito mulai normal kembali. Tapi ia tak sadarkan diri. Malam harinya, Lani, yang baru saja mengambil air minum di pinggir jembatan, tiba-tiba menghilang dari pandangan Aldo. "Aku cuma 5 meter dari dia, Du," ujar Dito setelah sadar kembali. Tiba-tiba dia nggak ada. Nggak ada suara. Nggak ada jejak. Aldo berlari ke sisi jembatan. Dan di bawah sana, air bendungan beriak tak wajar. "Lani!" teriak Aldo. Dan seperti menjawab, sebuah tangan putih muncul dari permukaan air, melambai lemah. Tanpa pikir panjang, Aldo menuruni lereng licin menuju tepian. Tapi saat hendak menyentuh air, Lani sudah terdorong naik ke batu pinggir. Basah kuyup, matanya kosong, bibirnya membiru. Ia tidak menyentuh air sebelumnya. Tapi seluruh tubuhnya basah, seperti baru diceburkan paksa. Dia bilang, "Airnya hangat, tangannya banyak," bisik Lani sambil menggigil. "Mereka pengen aku ikut." Pagi harinya, ketiganya sepakat, mereka harus keluar dari desa ini. Sekarang juga, dengan sisa tenaga, mereka berkemas. Tidak peduli hasil penelitian, tidak peduli kamera atau data. Yang penting, selamat. Mereka menyusuri jalan utama desa menggunakan sepeda motor sewaan. Jalur lurus, tidak bercabang, melewati sawah dan pepohonan kecil. Namun setelah sekitar 15 menit berkendara, mereka sampai lagi di jembatan Leis. Aldo mengerem mendadak. "Ini mustahil." Lani memegangi dadanya. "Kita tadi lurus, Du. Lurus.
Gue lihat patokan pohon randu besar itu. Dito menoleh ke belakang. Ini tempat kita berangkat barusan. Itu bekas jejak ban kita. Mereka mencoba lagi. Kali ini lewat jalur tanah. Lalu berbelok ke jalan kampung. Mereka mengikuti arah yang berbeda. Setelah setengah jam perjalanan, kembali ke jembatan Leis. Dunia seolah memutar mereka kembali ke titik yang sama. Jalan tak lagi menjadi sarana keluar. Dunia mereka terkurung. Dengan panik, mereka kembali ke rumah warga tempat mereka pertama kali menginap. Rumah tua milik paman kepala desa. Namun rumah itu kini terkunci. Tak ada satupun warga yang keluar rumah. Padahal sudah siang. Suasana desa mendadak senyap dan mencekam. Tak ada suara ayam. Tak ada anak-anak bermain. Tak ada tanda kehidupan. Mereka mengetuk pintu salah satu rumah. Seorang ibu tua hanya mengintip dari balik tirai. Matanya merah. Wajahnya penuh rasa takut. "Bu, tolong kami. Kami terjebak. Kami ingin keluar." Perempuan itu hanya menggeleng pelan dan berbisik. "Kalian sudah menyentuh jembatan itu. Kami tak bisa bantu." "Kenapa? Kami harus keluar." "Ia sudah tahu nama kalian. Dan siapapun yang sudah dipanggil, akan ditagih. Kami tidak ingin ikut terseret." Lalu tirai ditutup. Pintu terkunci kembali. Kini mereka tahu pasti. Bukan hanya jembatan itu yang angker. Tapi seluruh desa sudah berada dalam pengaruh sesuatu. Leis bukan sekadar peninggalan kolonial. Ia adalah wilayah yang dijaga, dituntut, dan dikunci oleh entitas yang lebih tua dari bangunan batu dan beton. Dan mereka bertiga sudah jadi bagian dari perjanjian itu. Hujan turun sejak fajar, mengguyur desa Leis dengan deras yang tak biasa. Air menggenang di beberapa titik, dan langit tetap kelabu seperti diselimuti kabut tebal yang tak kunjung pergi. Sudah 2 hari mereka terjebak. Sudah 2 hari jalan keluar selalu membawa mereka kembali ke jembatan Leis. Dan kini, malam demi malam menghadirkan bayangan-bayangan asing, suara tangis perempuan, tawa terputus-putus, serta langkah-langkah berat dari arah bendungan. Aldo tahu, semua ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang berakar di jembatan itu. Bukan hanya karena bangunannya tua, tapi karena ia dibangun di atas darah dan jiwa yang dikorbankan. Dan jika ingin keluar dari lingkaran ini, mereka harus menelusuri akar kutukan itu, hingga ke dasar terdalamnya. Sore itu, hujan reda sejenak. Kabut tetap menggantung, tapi cukup memungkinkan untuk menyusuri sisi bawah jembatan yang selama ini tertutup semak dan ilalang. Bermodalkan senter, tali pengaman, dan hati yang berdebar, Aldo memimpin Dito dan Lani turun lewat lereng curam di sisi timur jembatan. Mereka menyusuri batu-batu licin di tepian bendungan yang airnya hitam, dalam, dan tampak tak berujung. Hingga, di bawah lengkungan utama jembatan, mereka menemukan celah besar seperti goa. Awalnya tertutup sulur dan semak. Tapi ketika Dito menyingkirkan tanaman liar itu dengan parang, terbukalah pintu batu yang nyaris menyatu dengan dinding lengkung. Di atasnya, terukir tulisan Belanda kuno dan simbol aneh menyerupai mata dan lingkaran berduri. Aldo membaca pelan. "What is begraven? Zal niet slapen." Lani menelan ludah. Artinya, Aldo menatap mereka, nadanya berat. Yang dikubur, tidak akan pernah tidur. Dengan senter menyorot ke depan, mereka masuk. Di dalamnya, terhampar ruangan besar berkubah. Dinding-dindingnya dipenuhi relief batu, gambar-gambar yang jelas bukan sekadar ornamen. Mereka melihat sosok-sosok manusia bersujud di hadapan entitas besar bersayap, bergigi runcing, dan bermata banyak. Di tengah ruangan ada altar batu berwarna hitam. Di atasnya, terukir lingkaran dan tulisan Latin serta aksara Jawa kuno. Bau anyir menusuk, seperti darah yang sudah lama meresap ke batu. "Ini tempat ritual," ujar Aldo dengan suara bergetar. "Mereka, Belanda, melakukan pengorbanan di sini." Dito mengernyit. "Korban manusia?" "Ya," jawab Aldo. "Ini bukan cerita rakyat. Ini nyata. Di masa kolonial,
Para insinyur dan mandor percaya bahwa bendungan ini dibangun di atas aliran air liar yang tidak bisa dikendalikan, kecuali dengan menyajikan jiwa manusia sebagai tumbal. Lani menambahkan, makanya arwah yang gentayangan, bukan satu, tapi banyak. Aldo menunjuk salah satu relief besar yang menggambarkan seorang perempuan berpakaian lusuh, ditarik oleh dua orang berseragam militer. Di belakangnya, terlihat altar batu dan sosok tinggi besar bermata merah. Sosok itu sama dengan yang sering muncul di mimpi gue, bisik Lani. Dia yang menarik aku ke dalam air. Dito menyorot langit-langit ruangan. Di sana tampak lukisan darah berupa simbol mata, cakar, dan air yang mengalir dari mulut manusia. Gue nggak tahan di sini, katanya sambil memeluk tubuhnya. Tempat ini dingin banget, tapi bukan dingin biasa. Dan benar saja, udara di dalam ruangan itu jauh lebih dingin dari luar. Suhu terasa menurun drastis, napas mereka mulai mengepul, dan senter tiba-tiba berkedip. Dari sudut ruangan, terdengar suara perempuan menangis. Lani mundur. Dito memegang lengan Aldo. Suara itu perlahan berubah menjadi suara tawa. Pelan, lalu semakin keras, dan kemudian hening. Ketika mereka kembali ke atas, langit sudah gelap. Mereka kehabisan waktu. Namun sejak keluar dari ruang bawah tanah itu, penampakan menjadi lebih sering dan lebih jelas. Malam itu, di depan tenda mereka, muncul sosok wanita tanpa mata, berdiri diam dengan darah menetes dari mulutnya. Tangannya menunjuk ke arah jembatan. Dito sempat memotret. Namun saat dilihat di kamera, hanya tampak wajah-wajah samar seperti teriakan dalam diam. Lani kembali mengalami mimpi buruk. Tapi kali ini bukan hanya tangan yang menariknya, melainkan seluruh tubuhnya diseret ke bawah air dan dijebak dalam ruang sempit yang dipenuhi tengkorak dan jeritan. Dan Aldo mulai melihat bayangan anak-anak kecil berlari di sekitar tenda, tertawa tanpa suara, lalu menghilang di sela-sela semak. Di pagi yang dingin dan berkabut, mereka duduk mengitari api unggun kecil. Aldo membuka buku catatan dan berkata, "Gue pikir, kita nggak sengaja bangunin mereka. Tapi sekarang gue sadar. Kita dipanggil ke sini." Dito dan Lani menatapnya. "Apa maksud lo?" tanya Dito. "Jembatan Leis dibangun di atas pengorbanan. Wah, orang-orang yang tidak rela mati. Arwah mereka tidak pernah tenang. Dan tempat itu bukan cuma lokasi sejarah, itu penjara arwah, dan mereka ingin bebas." Lani menggigil. "Dan kita bagian dari upacara itu." Aldo menatap kosong ke arah jembatan yang samar di balik kabut. "Mungkin kita adalah pengganti atau pelengkap." Malam selanjutnya adalah malam tergelap. Sebelum tengah malam, suara langkah terdengar dari segala arah. Dari dalam hutan, dari bendungan, dari sisi jembatan. Bayangan-bayangan mulai muncul tanpa henti. Wanita menangis, pria tua membawa cangkul, anak-anak dengan kepala terbalik, hingga sosok tinggi besar dengan mata merah dan tubuh bersisik. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya menatap, mengelilingi, menunggu sesuatu, menunggu keputusan. Kabut tak kunjung surut sejak malam sebelumnya. Desa Leis seakan tak lagi berada di Jawa Tengah, tapi entah di mana, di antara realitas dan mimpi buruk yang terus mengulang. Aldo, Lani, dan Dito masih bertahan di dekat jembatan Leis. Kini hanya mengandalkan api unggun kecil dan beberapa perlengkapan seadanya. Makanan hampir habis. Baterai senter meredup. Kamera dan catatan tak lagi digunakan. Penelitian telah berubah menjadi perjuangan hidup. Dan malam itu, batas antara masa kini dan masa lalu mulai memudar. Sekitar pukul 23, Lani duduk bersandar di dalam tenda. Wajahnya terlihat pucat. Pandangannya kosong. Ia belum tidur sejak kemarin. Sejak penampakan terakhir malam itu, ia terus bergumam sendiri. Awalnya Aldo mengira Lani hanya stres. Tapi saat ia mulai berbicara dalam bahasa asing, semuanya berubah. Laat miniet gaan haite water je komen je willen mer bloed. Aldo tersentak. "Lani, hei, kamu ngomong apa?" Lani menoleh padanya perlahan.
Tapi bukan tatapan sahabatnya. Mata itu kini hitam pekat. Tidak berkedip. De hebben mij vastgebonden bij het altaar, desneden miopen jelakten. Aldo mengenali potongan kalimat itu. Bahasa Belanda. Lani tidak pernah bisa bahasa Belanda. Dito panik. Dia ngomongin apa sih? Itu suara Lani, tapi bukan Lani. Lani mulai menangis. Air matanya mengalir. Tapi senyumnya, senyum penuh penderitaan. De Zayden, Ika Zohai Tebes Chairman for Altijt. Mereka bilang, aku akan jadi penjaga, selamanya. Malam makin larut. Kabut makin tebal. Aldo duduk di sisi luar tenda, tak bisa memejamkan mata. Ia menatap jembatan Leis yang samar-samar terlihat, lalu menunduk ke arah altar batu yang terletak tak jauh dari mereka. Dan saat ia mengangkat kepala lagi, semua telah berubah. Tiba-tiba, ia berada di tengah keramaian, tapi bukan keramaian desa, melainkan suasana abad ke-19, dengan orang-orang berpakaian kolonial, berseragam, dan berbicara dalam bahasa Belanda. Di sisi jembatan, ada pasukan pekerja paksa, beberapa diikat rantai. Di tengah kerumunan, berdiri seorang wanita muda, tubuhnya gemetar, mata terpejam, dan darah mengalir dari pundaknya. Ia didorong menuju altar batu. For het water. For the dam. Seru seorang lelaki Belanda dengan jubah ritual. Untuk air. Untuk bendungan. Aldo ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menyaksikan ketika pisau besar diangkat dan ditancapkan ke dada wanita itu. Darah menyembur. Wanita itu menangis, dan sebelum mengembuskan napas terakhir, matanya menatap Aldo, langsung. Dan saat itu pula, Aldo kembali ke masa kini dengan napas terengah-engah dan peluh dingin membasahi tubuhnya. Dia, wanita itu, dia yang terus muncul. Jeritnya. Itu dia, yang dijadikan tumbal. Beberapa menit setelah Aldo sadar, Lani berteriak dari dalam tenda. Aldo dan Dito berlari ke dalam. Tapi bukan Lani yang mereka lihat, melainkan sosok wanita bergaun putih, berdiri di pojok tenda. Rambutnya panjang, gaunnya compang-camping, dan wajahnya berubah perlahan. Kulitnya robek, sebagian wajahnya berlubang, menampakkan tengkorak. Matanya hancur sebelah, dan dari mulutnya menetes darah hitam kental. Ia tersenyum, senyuman penuh luka. Aku dijadikan penjaga, dan kalian telah masuk. Aldo berteriak membaca doa, tapi sosok itu melompat keluar dari tenda dan menghilang ke arah bendungan. Lani kembali sadar. Ia menangis terseduh. Itu dia, wanita yang ditumbalkan. Dia yang tinggal di bawah air dan menunggu. Dalam kepanikan, mereka tidak menyadari bahwa Dito tak ada di tempat. Aldo, Dito mana? Teriak Lani. Mereka berlari keluar, tapi tak ada jejak, tak ada suara, tak ada jejak kaki. Sepatu Dito masih di dekat api unggun, hangat, tapi pemiliknya menghilang. Mereka mencari ke seluruh penjuru, meneriakkan namanya berulang kali. Tapi hutan diam, jembatan diam, bendungan tetap berdesir tanpa peduli. Di sisi sungai, mereka menemukan benda kecil yang mereka kenal baik, kalung Dito, yang selalu ia pakai sejak SMA. Kini tergeletak basah, dan berlumuran tanah serta lumpur. Lani jatuh terduduk. Dia diambil. Aldo akhirnya mengambil keputusan. Kalau kita mau keluar dari sini, kita harus mengakhiri ini. Ritual pengorbanan itu belum selesai. Arwah wanita itu tidak pernah diberi keadilan. Dia hanya ingin dilepaskan. Lani mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Ke tempat pengorbanan. Aldo menjawab, ke bawah jembatan, ke altar itu. Kita selesaikan semuanya di sana. Sekarang, mereka mengambil kembali lentera, kitab doa yang selalu dibawa Aldo, dan sisa air doa yang pernah diberkahi oleh seorang ustaz kampus dulu. Malam itu, mereka turun kembali ke ruang batu di bawah jembatan, tempat pengorbanan pertama dilakukan. Tapi kali ini, mereka bukan hanya peneliti.
Mereka datang untuk mengakhiri sejarah kelam yang tertanam dalam darah. Hening menyelimuti malam terakhir mereka di desa Leis. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, seolah langit menolak membuka dirinya untuk bintang atau bulan. Di bawah jembatan tua, suara air bendungan terdengar pelan namun berirama, seperti napas panjang dari jiwa yang belum selesai. Aldo dan Lani berdiri di depan altar batu, bersama Mbah Ramadi, seorang sesepuh desa yang akhirnya setuju membantu setelah mereka meyakinkannya bahwa ritual pengorbanan harus ditutup secara benar, agar tidak terus menuntut korban baru. Mbah Ramadi datang membawa kitab tua bersampul kain mori, sebaskom kecil air kembang, dan secari kain putih panjang yang dulunya digunakan dalam prosesi pemakaman kuno. Ia tidak banyak bicara, hanya memandangi jembatan dengan sorot mata penuh duka dan ketakutan yang sudah lama tertanam. Yang kalian bangunkan bukan cuma arwah, katanya pelan, tapi juga luka yang belum pernah diobati. Leis adalah luka. Luka yang hidup. Di tengah ruang batu di bawah jembatan, mereka membentuk lingkaran. Lani memegang lentera, Aldo menyiapkan foto dari relief wanita yang jadi korban pengorbanan, dan Mbah Ramadi memimpin doa dengan suara lirih namun tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin MU kami bebaskan jiwa yang terikat, kami pulangkan yang tertahan, kami damaikan yang ditinggalkan. Dari dinding batu, suara-suara mulai terdengar, tangisan, bisikan, jeritan tertahan. Angin berputar, air bendungan naik setinggi 2 jari tanpa sebab. Lani menangis. Ia merasa seperti ditatap oleh ribuan mata. Ia mencium bau tanah basah, darah, dan dupa tua yang tak pernah dinyalakan lagi. Tiba-tiba, sosok wanita bergaun putih muncul di ujung ruangan. Ia tidak terbang. Ia hanya berdiri, menatap mereka. Wajahnya sudah tidak seburuk dulu. Luka-lukanya samar, dan mata kirinya yang dulu hancur, kini mengeluarkan air mata. Ia menatap Aldo. Aldo menunduk perlahan. Maafkan kami hanya ingin membebaskanmu. Wanita itu berjalan pelan ke arah altar. Ia menyentuh kain putih di tangan Mbah Ramadi, lalu lenyap dalam cahaya samar. Seketika, suasana berubah, dingin hilang, angin reda, suara-suara sirna, hening yang tenang, bukan hening yang menakutkan. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya dalam seminggu, matahari muncul dari balik awan. Burung berkicau. Udara lebih ringan. Dan ketika Aldo dan Lani mencoba meninggalkan desa, mereka berhasil. Jalan keluar tak lagi memutar ke arah jembatan. Warga kembali beraktivitas. Anak-anak bermain di pematang sawah. Kehidupan perlahan kembali normal. Namun meski ritual pelepasan telah selesai, jembatan itu tidak pernah benar-benar selesai. Aldo bisa merasakannya ketika ia menoleh ke belakang, ke arah lengkungan batu tua itu yang kini berdiri dalam cahaya pagi. Masih kokoh, masih anggun, tapi tetap sunyi. Saat ia hendak menaiki mobil sewaan untuk pulang, Aldo melihat seseorang berdiri di bawah pohon besar tak jauh dari jembatan. Seorang petani, pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, cangkul di tangannya tua dan berkarat, tapi wajahnya ramah. Matanya menyipit karena senyum. Terima kasih, katanya pada Aldo. Tapi ingat, akan selalu ada yang baru. Lalu ia berbalik dan menghilang di antara kabut yang belum sepenuhnya pergi. 2 minggu setelah mereka pulang, berita muncul di media lokal. Seorang mahasiswa ditemukan tewas tenggelam di bendungan Leis. Dugaan awal adalah kecelakaan saat melakukan penelitian. Sementara itu, satu rekannya dinyatakan hilang dan belum ditemukan hingga saat ini. Jembatan Leis kembali ditutup oleh warga, menyusul laporan dari masyarakat yang mengaku melihat penampakan di malam hari. Lani dirawat intensif di rumah sakit jiwa. Ia tidak bicara, hanya melukis wajah wanita yang sama, bergaun putih, bermata satu, berdiri di atas air. Aldo berhenti menulis. Ia meninggalkan arkeologi. Ia tak pernah kembali ke desa itu. Tapi setiap malam Jumat, ia selalu bangun jam 2 dini hari, entah kenapa. Dan saat itu,
Ia sering merasa masih ada yang memperhatikannya dari luar jendela. Kini, jembatan itu kembali sunyi. Kabut masih sering turun. Dan warga tahu, meskipun tak lagi mengorbankan manusia, Leis tidak pernah kenyang. Ia hanya menunggu. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.